kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait pertama, 2, dan ketiga. Jemaat Allah yang terkasih, pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nas pembimbing untuk ibadah kita pada pagi hari ini akan diambil dari Injil Markus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Jemaat, mari kita sambut nas pembimbing ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 144. Yesus
kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syukur kehadirat Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk napas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih pemeliharaan Tuhan, untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan, untuk pertolongan Tuhan, dan juga untuk setiap campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami juga bersyukur, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, karena adanya pandemi COVID-19 yang belum berlalu, dan juga di tengah cuaca hujan saat ini ya Tuhan. Namun kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami dapat melaksanakan ibadah ini secara langsung, secara tatap muka di tempat ini. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami juga teringat untuk para orang tua kami, kaum lansia, dan juga untuk anak-anak kami yang tidak dapat hadir di dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati mereka. Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau sucikan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah yang kami lakukan pada saat ini tidaklah menjadi sia-sia dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap hidup pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ya Roh Kudus, hadirlah di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jam ibadah ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan hukum Allah yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat, mari kita sambut hukum Allah ini dengan memuji Tuhan dari hidung rohani kasih. Kasih, kasih,
baik disadari ataupun tidak. Kadang kita lemah dan jatuh di dalam berbagai dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah secara bersama-sama dan akan diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat, kita akan pujikan kidung penyerahan atas segala dosa kita dari kidung jemaat 29. Jemaat Allah yang terkasih, ini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Terdapat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melanjutkan puji-pujian kita dengan membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur pasal 147 mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 147 mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan jemaat dipersilakan dulu. Pada saat ini kami datang Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh kerinduan. Kami mau disirami oleh firman Tuhan. Kami mau mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami hikmat sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami. Kiranya juga apa yang kami dengarkan bukanlah apa yang kami inginkan atau bukanlah apa yang kami harapkan, tapi semata-mata hanya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan yang boleh kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkuasalah juga ya Tuhan untuk menyertai setiap hati kami, terus juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah hamba-Mu dengan kerendahan hati hanya ingin dipakai sebagai alat. Kiranya Engkau memberkati kami, menguasai kami dalam perenungan di pagi menjelang siang hari ini, sehingga firman-Mu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-21 sampai 31. Apabila Alkitab kita sudah terbuka, saya akan membacakan bagi kita semua. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya?
Sudah juga Ia menyium kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendakku samakan aku, seakan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan. Allahku, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah tunggal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya serta memelihara di dalam hidupnya. Shalom. Jemaat Allah yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan kita berjumpa kembali. Jika diingat lagi mungkin di tahun 2020 sesungguhnya kita pernah berjumpa dalam suatu kebaktian minggu. Dan kali ini Tuhan perkenankan kita berjumpa kembali. Bapak Ibu yang terkasih, judul renungan kita gereja yang berbeda rasa, wujud Allah yang Maha Kuat. Saya mau bertanya kepada kita semua, sejak pandemi terjadi, manakah yang lebih banyak kita rasakan? Dampak baiknya atau dampak buruknya? Kelihatannya dampak buruknya ya. Ada sebagian dari kita mungkin yang mengalami PHK, mengalami dipotong gajinya. Ada dari kita yang semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Ada dari kita yang usahanya pemasukan yang menurun. Ada juga dari kita yang mungkin timbul konflik-konflik di dalam keluarga karena sejak kita berada di rumah saja lebih sering bertemu, karena biasanya tidak bertemu, lalu ketika saling bertemu justru terlihat lebih canggung atau jadi bingung. Dan mungkin bagi anak-anak, bagi teman-teman yang menjalani pendidikan, kesulitannya adalah belajar online. Enak memang belajar online, tidak menatap guru atau dosennya secara langsung. Tapi mungkin jadi kesulitan ketika ada hal-hal yang harus ditanyakan secara langsung. Dan mungkin ini menjadi tantangan bagi Bapak Ibu yang menjadi orang tua untuk mendidik anak-anak di rumah. Pernahkah ketika kita mengalami pergumulan, mengalami kemelut, mengalami persoalan-persoalan, bahkan di masa pandemi ini, kita tiba pada titik lelah, tiba pada titik capek, dan mungkin pernah bertanya kepada Tuhan, Engkau di mana Tuhan ketika kemelut ada di dalam kehidupan? Pernahkah kita bertanya demikian?
sebenarnya disampaikan bahwa Allah memberi kekuatan. Kalau kita lihat di ayat 21, sesungguhnya Allah menegaskan kepada orang-orang Yehuda pada saat itu, orang-orang yang berada di pembuangan Babel pada saat itu. Allah katakan, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tuhan mau menegaskan otoritasnya, bahwa mereka yang sudah mengenal Allah jangan sampai menjadi tidak mengenal Allah. Allah semata-mata menunjukkan otoritasnya, bukan seperti manusia yang mengatakan kata-kata yang meninggikan diri atau untuk menyombongkan diri. Tapi bukti otoritas Allah nyata dalam firman Tuhan yang terdapat dalam ayat 22 sampai 26. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, Dia yang membentangkan langit seperti kain. Bukti nyata, tindakan, pekerjaan Allah yang luar biasa bagi dunia. Allah mampu membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Siapa yang mau melakukan itu selain daripada Allah? Dan maka dari itu difirmankan di ayat yang ke-27, mengapa engkau mengatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allah? Allah bertanya kepada orang-orang Yehuda pada saat itu, mengapa engkau justru seakan menganggap Allah berpaling daripadamu, padahal Allah selalu menyertai engkau. Firman Allah katakan juga bahwa Ia sungguh akan memberikan kekuatan, akan memberikan semangat kepada yang tidak berdaya. Asalkan kita asalkan orang-orang saat itu tetap menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan bisa dikatakan juga dengan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kemelut yang kita hadapi pasti berbeda-beda. Persoalan hidup yang kita jalani berbeda-beda. Saya mungkin tidak bisa sekuat Bapak Ibu untuk bisa melewati pergumulan yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Saya mau mengajak kepada kita semua melalui firman Tuhan saat ini, bahwa jangan pernah putus untuk percaya, jangan pernah putus untuk berharap kepada Tuhan. Sekalipun mungkin yang kita lihat saat ini seperti tidak ada jalan keluar, seperti mungkin yang kita lihat di perjalanan ini seperti banyak kabutnya. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Dan ketika kita tetap menantikan Tuhan, tetap bersandar berharap kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan senantiasa menghadirkan kekuatan dan semangat bagi kita untuk melewati setiap kemelut kehidupan kita. Tapi apakah firman Tuhan hari ini hanya mengajak kita untuk berharap, hanya mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan, hanya mau mengingatkan bahwa Allah menolong kita? Saya pikir bukan hanya sampai di situ sesungguhnya firman Tuhan berkata. Ketika Allah mengatakan bahwa Dia akan memberi kekuatan, menambah semangat, sesungguhnya kita juga diajar. Ketika Tuhan sudah menghadirkan pertolongan, kita juga diajak menghadirkan pertolongan bagi sesama. Situasi masa pandemi saat ini bukan hanya orang-orang di luar yang merasakan, gereja juga merasakan kesulitannya. Mungkin bisa dilihat dari jumlah persembahan, pasti terasa
beras bansos yang dicampurkan dengan plastik. Tentang juga seorang anak yang di bawah usia membawa mobil, kemudian ada genangan air yang melaju dengan kencang sehingga banyak cipratan air yang mengenai rumah-rumah penduduk, rumah-rumah warga. Coba kita bayangkan bagaimana mereka yang membangun usaha kemudian terkena air barang-barang usahanya. Pasti itu sangat menyedihkan. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sangat berharap untuk bisa makan hari ini melalui beras yang diberikan, tapi beras itu justru dengan kualitas yang kurang baik, tidak layak untuk dimakan. Tentu itu tidak menyenangkan, tentu itu membawa keterpurukan bagi sesama. Maka jangan pernah kita meniru tindakan-tindakan tersebut atau melakukan tindakan-tindakan yang sudah menjatuhkan sesama. Tapi firman Allah kembali menegaskan, kita yang berharap kepada Tuhan pasti senantiasa ditolong oleh kekuatan Tuhan. Dan jangan berhenti untuk meneruskan kekuatan yang Tuhan berikan melalui tindakan kasih kepada sesama. Semangat dan tetaplah berharap kepada Tuhan di tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu saudara-saudara dan kita semua. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya Sidang jemaat yang kasih Tuhan, tibalah kita saatnya untuk memberikan persembahan. Sebelum persembahan kita berikan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan berbangkit berdiri dan mari kita bawa persembahan dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Dan barusan saja kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan terbaik yang boleh menjadi pelaku firman seperti yang kau firmankan saat ini, dapat menjadi berkat-berkat bagi sesama kami di dalam kehidupan kami dalam bermasyarakat dan bergereja. Ya Allah, berkatilah persembahan yang telah mereka berikan saat ini, biarlah bermanfaat bagi pembangunan gerejamu, khususnya di gereja Pasundan Jemaat Ciwidey, terutama bagi majelis yang mengelola persembahan ini. Ya Allah, berikan mereka Roh Kudus-Mu agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih ya Allah. Amin. Maaf, silakan duduk kembali. Mari pada saat ini kita membawa pengharapan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan,
tidak putus asa, karena kami tahu bahwa Tuhan tetap menopang kehidupan kami, tetap beserta dengan kami melewati kemelut kehidupan ini. Dan bahkan Tuhan, Engkau bukan saja mengajak kami untuk memberikan kekuatan kepada kami, Engkau bukan saja memberi kekuatan, tapi Engkau juga mengajak kami untuk menyatakan kekuatan yang Tuhan berikan melalui tindakan kasih kepada sesama, dengan berbela kasih, dengan rasa sepenanggungan dengan sesama. Kiranya ya Tuhan, kami boleh semakin diberkati, dan kami pun juga boleh semakin menjadi berkat bagi sesama. Kami pada saat ini yang datang dengan kelemahan tubuh, kelemahan fisik, terkhusus bagi jemaatmu yang sedang sakit atau dalam pemulihan atau dalam perawatan, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Roni, Bapak Yusuf, Saudari Apriyati, Bapak Liber Siaha. Kiranya Tuhan menyertai kami semua yang dalam kelemahan tubuh, melalui makanan minuman, melalui obat-obatan, melalui kehadiran orang-orang terkasih. Biarlah kami boleh kembali dipulihkan untuk dapat seperti sedia kala beraktivitas. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap kami yang dalam lanjut usia. Mungkin kami tidak bisa terlibat secara langsung dalam kebaktian minggu di gereja. Mungkin kami tidak bisa terlibat aktif dalam kebaktian atau kegiatan gereja lainnya. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun kami di rumah, Tuhan tetap menguatkan iman kami. Engkau tetap memberikan kami dapat mengerti dan memahami kondisi saat ini, juga memahami firman Tuhan, dan memampukan kami menjalaninya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Walau kami sedih, Tuhan tidak bisa berjumpa dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kami, tapi kami percaya pada waktu yang indah Tuhan akan mempertemukan kami kembali dengan situasi masa pandemi yang juga boleh kembali pulih. Bapa di surga, kami berdoa juga pada saat ini kepada setiap kami yang dalam pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan kehidupan. Kami yang merindukan kehadiran seorang anak, kami yang merindukan memiliki rumah, kami yang merindukan berbagai hal yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan akan sediakan sesuai dengan apa yang kami butuhkan dan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi kami. Kiranya Engkau mampukan kami untuk bersabar dan selalu berserah kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan yang juga dalam pergumulan pekerjaan, kami yang masih mencari pekerjaan, kami yang masih dalam persoalan di dalam pekerjaan yang kami hadapi, tolong kami Tuhan. Biarlah kami boleh disediakan, kami boleh dimampukan menjalani pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kami. Biarlah teman-teman, kerabat kerja kami juga adalah orang-orang yang baik, yang Tuhan sertai untuk menolong kami bekerja dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kami yang dalam kesulitan ekonomi, kami yang bingung sekali untuk mencukupi kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memelihara burung-burung di udara, maka Engkau juga memelihara kehidupan kami jauh lebih baik. Bahkan Engkau akan menyediakan berkat-berkat sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Biarlah kami boleh dengan sabar, boleh dengan tetap menantikan Tuhan, sehingga berkat itu juga boleh senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap kami yang menjalani pendidikan, baik kami yang duduk di bangku SD, SMP, SMA, atau perkuliahan. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami hikmat, memberikan kami kebijaksanaan untuk kami mengikuti belajar online ini dengan baik. Kiranya Tuhan menyertai kami dengan segala hikmat kemampuan agar kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami. Bapa di surga, kami berdoa dalam berbagai kemelut lainnya yang mungkin tidak dapat kami ucapkan satu persatu, tapi kami percaya Engkau Allah mendengarnya. Kami juga bersyukur karena Tuhan boleh menambahkan 1 tahun bagi setiap kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa bagi Bapak Julius Simon, Saudari Tamara Kristina,
Saudara Denny Patrick Sinaga, Saudara Doni Fernandes Sinaga, Bapak Feby Christian Nainggolan, dan setiap kami yang mungkin belum diucapkan namanya, yang boleh Tuhan tambahkan usianya. Biarlah di usia yang baru Tuhan semakin mendewasakan iman kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kelimpahan berkat rezeki, dan segala yang terbaik boleh Tuhan sediakan. Biarlah di usia yang baru kami juga boleh semakin mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami yang juga bertugas melayani sebagai majelis jemaat, sebagai pendeta jemaat, sebagai pengurus komisi-komisi, dan lain-lainnya. Kiranya Tuhan tetap menyertai setiap tugas dan tanggung jawab kami. Walau di tengah kesulitan masa pandemi ini, biarlah kami tetap dapat menyatakan kasih setia Tuhan melalui tindakan kami. Biarlah kami dapat terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kau berkati keluarga kami, juga pengharapan-pengharapan kami yang kami naikkan kepada Engkau. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini, terkhusus juga gereja Kristen Pasundan Jemaat CBD. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati dalam setiap pelayanan, dalam setiap program-program yang telah, yang akan, atau yang sedang dilaksanakan. Biarlah Tuhan yang memampukan setiap kami untuk mengikuti, untuk dapat terlibat di dalamnya. Berkati juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami juga jajaran. Biarlah di tengah pandemi ini mereka tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan bertanggung jawab. Berikan juga mereka kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa di surga, inilah doa kami kepadamu, yang kami percaya Engkau tidak hanya mendengar, Engkau tidak hanya melihat, tapi Engkau juga boleh memberkati dan menyertai kami. Inilah doa kami yang akan kami tutup dengan doa yang
melahirkan pertolongan. Dan nyatakanlah pertolongan, kekuatan, dan semangat yang Tuhan berikan melalui tindakan nyata kasih kepada sesama. Dan kini terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.